Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Natalia Amanda dengan NIM 13123055. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengapa RUU itu penting. Baik, perkenalkan, nama saya Casey Putri Mustika dengan NIM 13123004. Perkenalkan, nama saya Vanessa Delia dengan NIM 1312300276. Perkenalkan, nama saya Siva Francisca Utami dengan NIM 131222000079. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dengan NIM 1312202129. Halo, perkenalkan, nama saya Rionaldo Lieono dengan NIM 1312400009. Jadi kelompok kami di sini akan mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung rancangan undang-undang tentang penanggulangan penyalahgunaan deepfake dan konten manipulatif digital. Jadi perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI telah membawa banyak kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi di balik kemajuan tersebut muncul ancaman baru, terutama penyalahgunaan teknologi deepfake yang mampu memanipulasi wajah, suara maupun video seseorang sehingga terlihat asli. Jadi akibatnya teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan hoax atau melakukan penipuan, pencemaran nama baik dan hingga manipulasi identitas. Jadi karena itu Indonesia memerlukan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan dan teknologi agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Jadi setelah mengetahui pentingnya RUU ini, sekarang mari kita lihat manfaat yang akan dirasakan masyarakat. Dengan adanya RUU ini, setiap orang akan memiliki perlindungan yang lebih baik ketika foto, video, atau suaranya disalahgunakan melalui teknologi deepfake. Jika terjadi penyalahgunaan, masyarakat memiliki dasar hukum yang lebih jelas untuk mencari keadilan. Selain melindungi korban, RUU ini juga mendorong semua pihak, baik pengguna media sosial, pembuat konten, maupun pengembang teknologi AI, agar menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan begitu, kita tetap bisa menikmati manfaat kemajuan teknologi tanpa harus khawatir terhadap penyebaran konten palsu atau manipulasi yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi RUU ini bukan untuk membatasi pengembangan teknologi, melainkan untuk memastikan teknologi digunakan dalam kebaikan bersama. Selanjutnya, kami ingin mengajak kita semua untuk mendukung rancangan undang-undang tentang penanggulangan penyalahgunaan deepfake dan konten manipulatif digital. RUU ini bukan untuk membatasi kemajuan teknologi, tapi juga untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain. Di era digital seperti ini sekarang, kita semua memiliki peran untuk menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman. Mulailah dengan lebih bijak menggunakan media sosial, tidak mudah terpercaya pada konten yang belum tentu benar, serta menghargai privasi dan identitas setiap orang. Semoga dengan adanya RUU ini, Indonesia dapat memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan rasa aman dan nyaman dan percaya diri. Mari kita mendukung bersama RUU ini karena teknologi yang maju harus diiringi dengan aturan yang mampu melindungi masyarakat. Bijak menggunakan teknologi aman untuk semuanya. Terima kasih. Wajah, suara, dan identitas Anda merupakan hak Anda, bukan alat manipulasi. Di era kecerdasan buatan yang berkembang pesat, RUU penanggulangan deepfake hadir memberikan perlindungan nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan undang-undang ini, setiap konten hasil rekayasa digital wajib diberi label jelas. Persetujuan subjek menjadi syarat wajib, dan pelaku penyalahgunaan akan ditindak tegas, mulai dari sanksi administratif hingga pidana penjara hingga 15 tahun bagi yang merugikan kepentingan publik secara luas. Teknologi boleh maju, tapi kehormatan, keamanan, dan kepercayaan publik harus tetap terjaga. Mari dukung RUU
konten manipulasi. Aturannya itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Apa sih yang perlu kamu ketahui tentang deepfake ini? Yang pertama, deepfake itu boleh digunakan untuk hal-hal yang penting, seperti digunakan untuk pendidikan, penelitian, atau seni, asal itu keterangannya jelas kalau itu bukan konten manipulasi. Yang kedua, deepfake dilarang keras untuk menipu, merusak nama baik, menyebarkan pornografi, atau mengancam keamanan negara. Itu sangat dilarang keras. Yang ketiga, ada sanksi tegas menanti para pelanggar. Sanksi tegasnya ini berupa take down konten hingga pidana kurungan. Yuk jadi netizen yang cerdas, lindungi identitas digital Anda, kita, dan orang lain. Selain dampak positif dengan banyaknya kemudahan yang dihadirkan, teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI juga kerap digunakan sebagai sarana untuk tindak kriminalitas. Salah satu tindak pidana dengan memanfaatkan AI berupa tindak pidana penipuan deepfake atau penipuan berbasis teknologi AI. Tak tanggung-tanggung, korbannya adalah Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur mengungkap para pelaku memanipulasi ulang video Kofifa, Ahmad Lutfi, dan Deddy Mulyadi seolah-olah mereka menawarkan program pembelian sepeda motor murah yang kemudian diunggah di media sosial. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini yang merupakan warga Pangandaran, Jawa Barat. Ketiganya adalah HMP 32 tahun, UP 24 tahun, dan AH 34 tahun. Sekitar 100 orang telah menjadi korban hingga mentransfer sejumlah dana ke rekening milik pelaku. Sejak 5 bulan beraksi, pelaku berhasil meraup keuntungan sebesar 86 juta rupiah. Video ini diunggah ke platform TikTok untuk mencari korban. Transfer uang. Selain Gubernur Jatim, tersangka juga membuat video deepfake serupa dengan alasan penipuan mengatasnamakan Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Barat. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur mengungkap penipuan berbasis teknologi AI. Modus pelaku dengan memanipulasi ulang video rekaman 3 gubernur di Pulau Jawa untuk cari keuntungan. Para pelaku yakni HMP, UP, serta AH. Seluruh tersangka merupakan warga asli Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Komplotan pelaku ini terbukti melakukan manipulasi data dengan objek 3 video gubernur di Pulau Jawa, yakni Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, serta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dalam 3 video editan ini, para pelaku merubah cara bicara dan suara para gubernur melalui teknologi AI. Pelaku dengan leluasa manipulasi para gubernur dengan narasi menjual motor murah seharga Rp500.000 di platform media sosial TikTok. Saya selaku Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma
Hasil penyelidikan sementara, komplotan DIP ini telah beraksi sejak 5 bulan terakhir dan telah meraup keuntungan sebanyak 86 juta rupiah. Dan di sini kalau kita lihat modus operandinya, tersangka mengintip video Gubernur Jatim, Dr. Kausa Keterangan Hajat Kofifa Indar Parawansa MSI dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Narasi video diubah menjadi penawaran untuk murah harga 500.000 yang diklaim sebagai amanah dari gubernur khusus untuk warga Jawa Timur tanpa COD dan surat lengkap bisa atas nama sendiri. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga mengamankan uang senilai 43 juta rupiah, sejumlah handphone, dan laptop. Komplotan deepfake ini dijerat dengan Undang-Undang ITE tahun 2008 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Irwanda Eka Disa, jurnalis NTV melaporkan. Polda Jawa Tengah menetapkan CRA atau Ciko sebagai tersangka kasus pornografi digital dengan korban siswa dan alumni SMA N11 Semarang. Penetapan Ciko sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Penyidik telah memeriksa 11 saksi termasuk tersangka serta mengirim barang bukti ke laboratorium forensik. Penyidik kasus ini melibatkan ahli dari sosiologi hukum, pidana, dan ITE untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan akurat. Kasus yang melibatkan Ciko bermula dari perbuatannya melakukan manipulasi konten digital, yaitu mengganti wajah pemeran konten pornografi dengan wajah korban. Di antaranya dari foto siswi dan alumni SMA Negeri 11 Semarang, hasil manipulasi gambar kemudian diunggah ke media sosial. Ciko terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan didenda 12 miliar rupiah. Saudara Ciko ditetapkan untuk sebagai tersangka dalam kasus pornografi di ITE tersebut. Dan oleh karena itu saat ini penyidik akan melengkapi berkas dan hari Kamis depan Saudara Ciko sudah dilakukan pemanggilan untuk sebagai tersangka.